Salam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya di sini mewakili tim Satgas COVID-19 yang ada di GKJW Jatiwaringin. Terutama saya sebagai tim kesehatan, saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19. Memang COVID-19 ini menurut Bapak, Ibu, ini bukanlah hal yang baru, tetapi ini merupakan hal yang lama karena kita sudah berdampingan dengan COVID-19 ini kurang lebih 1,5 tahun. Dan COVID-19 ini sampai dengan detik ini masih merajalela dan masih menjadi pandemi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan menjelaskan dulu bagaimana agar kita tidak tertular oleh COVID-19 ini. Yang harus kita lakukan tetap kita harus melaksanakan 5M. Yang pertama, kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus mencuci tangan kita. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak kita. Yang keempat, kita harus menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, kita harus mengurangi interaksi atau mobilisasi kita keluar. Jadi Bapak Ibu, untuk masker ini adalah poin yang pertama dan yang penting. Banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari, penggunaan masker dan cara penggunaan masker itu banyak sekali yang kurang pas. Contohnya adalah penggunaan masker yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah masker scuba atau masker dukpil. Kedua masker ini memang tidak disarankan oleh pemerintah karena ini tidak bisa untuk menghalangi virus yang masuk untuk tubuh kita. Yang baik kita gunakan adalah masker yang 3 lapis. Boleh menggunakan masker kain yang 3 lapis atau menggunakan masker medis. Dan cara penggunaannya itu harus benar-benar bisa menutup mulut dan juga hidung kita. Jadi bukan hanya menutup mulut kita, tetapi mulut dan hidung itu harus benar-benar tertutup agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, yang lebih penting lagi, ketika kita menggunakan masker itu, kita berbincang-bincang dengan orang lain, itu tidak boleh lepas masker. Karena yang saya amati, ketika kita berbicara dengan orang lain, malah masker itu kita lepas. Itu penggunaan yang salah. Mulai hari ini saya menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menggunakan masker itu dengan benar. Karena itu adalah poin pertama dan poin yang sangat penting untuk menghindari COVID-19 agar kita tidak tertular. Bapak Ibu, selain itu untuk COVID-19 ini ada hal yang perlu saya jelaskan lagi tentang apakah saya sudah sembuh COVID-19. Jadi ini saya jelaskan adalah pasien-pasien atau orang yang sudah terkena COVID-19. Bagaimana dia sudah dibilang sembuh dan dia bisa interaksi lagi dengan orang lain. Karena COVID-19 ini bukanlah aib, tetapi ini adalah pandemi dan di dunia ini semua mengalaminya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita itu menghindari orangnya, tetapi kita wajib menghindari virusnya.
Jadi orang yang terkena virus COVID-19 tidak perlu kita kucilkan, tetapi tetap kita harus menjaga mereka agar mereka tidak bersosialisasi dengan orang lain, agar tidak menyebar atau menularkan ke orang lain. Jadi yang pertama, apakah saya sudah sembuh dari COVID-19? Syarat dikatakan sembuh, yang pertama harus lepas isolasi dan ada surat kesehatan dari dokter. Jadi Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu dikatakan terkena COVID-19, Bapak Ibu kalau sudah dinyatakan oleh puskesmas yang menangani, sudah ada surat untuk lepas isolasi, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan seperti sedia kala. Tetapi memang harus tetap menjaga 5M. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut dengan orang yang sudah sembuh dari COVID-19 ini. Yang kedua, kriteria lepas isolasi adalah gejala berat atau kritis. Jadi, selesai isolasi minimal 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala atau bebas gejala. Itu dinyatakan dia sudah sembuh dari COVID. Dan yang kedua adalah swab PCR 1 kali itu dinyatakan negatif. Jadi dia juga bisa lepas isolasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir juga dengan orang-orang yang sudah dinyatakan PCR-nya negatif dan sudah isolasi 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Itu kalau gejalanya berat. Kalau gejalanya ringan, si orang tersebut yang terkena COVID-19 itu harus isolasi 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala tanpa adanya swab PCR. Jadi kalau dia sudah isolasi 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala, itu sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Yang ketiga adalah dengan orang tanpa gejala. Jadi tidak ada gejala apapun. Itu boleh selesai isolasi minimal 10 hari. Tidak ditambah 3 hari, tetapi cukup 10 hari isolasi di rumah. Itu tanpa gejala. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalau memang ada saudara-saudara kita yang terkena COVID, kalau dia sudah isolasi mandiri selama 10 hari plus 3 hari tanpa gejala, itu sudah dinyatakan bebas COVID. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ataupun tidak perlu parno ataupun tidak perlu takut dengan orang-orang yang sudah bebas isolasi. Yang selanjutnya adalah setelah dinyatakan sembuh, mengapa saya masih bergejala? Misalnya, gejala yang sering tetap atau bertahan itu adalah mudah lelah, batuk, hilang penciuman, nyeri otot, nyeri kepala, mual, diare, atau buang air besar berkali-kali, nyeri perut dan dada. Itu pun kalau sudah dinyatakan lepas isolasi, gejala itu masih akan ada di dalam diri pasien atau orang yang terkena COVID itu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, yang penting adalah dia harus tetap rutin untuk periksa ke dokter. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada saudara-saudara kita yang masih ada gejala seperti itu, tidak perlu khawatir. Kecuali kalau gejala itu memberat, langsung dibawa saja ke IGD, tetapi atau di unit gawat darurat.
Tetapi kalau gejala itu masih ringan, terus kontrol ke dokter yang menanganinya. Di sini juga ada long COVID. Long COVID itu adalah maksudnya bahwa gejala itu lebih panjang. Tetapi Bapak Ibu, kalau sudah isolasi 10 hari plus 3 hari, dia tidak akan menular. Jadi boleh aktivitas seperti biasa. Kalau sisa-sisa gejala COVID masih ada, itu pun juga tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jadi Bapak Ibu itu cuma mengawasi saja dan menghitung. Kalau Bapak Ibu khawatir, dihitung saja. Dia dinyatakan positif COVID itu mulai kapan? Mulai saat itu dihitung hari pertama sampai dengan 10 hari ke depan, ditambah 3 hari tanpa gejala. Setelah itu bebas. Nanti mau melakukan apapun monggo, tetapi tetap harus dengan protokol kesehatan 5M yang saya jelaskan tadi. Selain itu Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu kita lakukan setelah kita sembuh dari COVID. Jadi yang pertama, tetap kita harus latihan fisik, kita harus berolahraga, kita harus melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau memang sesak ataupun mudah lelah, kegiatan itu boleh dihentikan. Tetapi harus tetap melakukan kegiatan atau olahraga itu secara rutin agar gejala-gejala pasca COVID atau setelah terkena COVID itu semuanya berkurang. Selain itu Bapak Ibu, selain hal-hal tersebut yang perlu dilakukan adalah kita harus makan makanan yang bergizi. Jadi, orang yang menderita COVID-19 itu tidak ada pantangan makanan apapun, kecuali seorang yang terkena COVID itu sebelumnya memang punya gejala, misalnya darah tinggi, gula, ataupun kolesterol, asam urat. Kalau memang sebelum dia terkena COVID sudah menderita itu, tetap lakukanlah untuk makanannya itu tetap dikontrol. Misalnya darah tinggi, yang tinggi garam itu tidak boleh. Kalau punya sakit kolesterol, berarti minyak, santan, gaje, jeroan itu yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Kalau punya sakit gula, semua yang manis ataupun karbohidrat itu semuanya harus dikurangi. Yang lainnya bebas untuk pasien-pasien COVID-19. Selanjutnya adalah mengelola stres. Jadi Bapak Ibu, kecemasan atau depresi itu bisa terjadi dari dalam ataupun dari luar. Pasien atau orang yang terkena COVID-19 bila dari dalam dirinya sudah stres atau dia terlalu cemas dengan kondisinya, ditambah lagi dengan orang-orang sekitar yang mengucilkan dia atau tidak mau bicara dengan dia, itu malah membuat orang yang terkena COVID-19 itu dia semakin depresi atau stres. Jadi, kalau memang ada saudara-saudara kita yang terkena COVID-19, kita harus kasih dukungan secara moral kepada orang tersebut, bukan menjauhi, bukan membuat si orang yang terkena COVID-19 itu menjadi cemas, bukan seperti itu. Memang kita tidak boleh untuk mengunjungi orang yang terkena COVID-19 itu
tetapi kita boleh memberikan sesuatu dengan cara video call, dengan cara WA, dengan cara memberikan makanan itu ditaruh di depan dengan jarak 2 meter. Itu pun semuanya aman Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu mengucilkan orang yang terkena COVID-19. Karena apa? Dari dalam dirinya sudah cemas, dibuat cemas lagi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, malah mengucilkan dia. Itu yang tidak boleh dilakukan. Orang yang terkena COVID-19 itu seharusnya diberi dukungan moral. Kita kasih dukungan agar dia lebih semangat untuk menjalani kehidupannya, meskipun selama 10 hari ditambah 3 hari itu dia tidak boleh keluar rumah, tetapi kita harus kasih dukungan kepada mereka. Karena dukungan kita itu sangat penting, dan dukungan kita itu akan membuat seseorang yang terkena COVID-19 itu menjadi semangat. Jadi Bapak Ibu, saya meminta dan memohon kepada Bapak Ibu untuk tidak mengucilkan orang-orang yang terkena COVID-19. Bukan menjauhi orangnya, tetapi jauhilah virusnya. Bapak Ibu, jikalau memang nanti ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya kepada tim Satgas GKJW Jatiwaringin yang diketuai oleh Bapak Imam, atau nanti bisa menghubungi saya sebagai tim kesehatan. Karena yang kami inginkan sebagai tim Satgas COVID-19, pandemi ini semoga bisa berakhir, kita bisa menjalankan ibadah bersama-sama tanpa adanya rasa takut dan khawatir. Dengan 5M yang kita lakukan, saya yakin dan percaya kalau memang kita tertib untuk melakukannya, pandemi ini akan cepat berakhir. Selain itu Bapak Ibu, karena sekarang pemerintah sudah ada vaksinasi COVID-19, Bapak Ibu bisa meminta atau bisa mengajukan diri ke puskesmas terdekat atau ke perangkat desa untuk bisa melakukan vaksinasi ini. Semua vaksinasi itu aman Bapak Ibu, karena memang itu demi kebaikan kita. Kecuali kalau memang ada penyakit penyerta, Bapak Ibu harus periksa dulu ke dokter yang menangani, minta rekomendasi dari dokter tersebut boleh divaksinasi atau tidak. Bila ada orang yang sudah terkena COVID-19 dan dinyatakan negatif, orang tersebut bisa vaksinasi 3 bulan setelah dia terkena vaksinasi. Jadi selain 5M, ada satu tambahan lagi yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mau untuk divaksinasi agar pandemi ini cepat berakhir. Demikian Bapak Ibu, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu dan orang-orang yang terkena COVID-19 bisa menjalani isolasi itu dengan tertib dan bisa sembuh. Bersama kita pasti bisa menghadapi pandemi ini. Jangan lupa bahwa jangan menghindari orangnya, tetapi hindarilah virusnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom,
Sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat hari ini kita bisa kembali bertemu walaupun dalam keadaan virtual. Saat ini Tuhan perkenankan kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah keluarga saat ini. Untuk itu, mari bersama kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk bersama kita memasuki ibadah saat ini. Mari mengambil waktu teduh sejenak. Perkenankan kami Tuhan saat ini untuk memasuki ibadah-Mu dengan pengakuan bahwa pertolonganku berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara umat-Nya, Allah yang kasih setianya kekal selamanya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus senantiasa tercurah di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Mari bersama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, memakai Kidung Jemaat 260. Kita bersama nyanyikan bait yang pertama. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan dan seterusnya. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Sebuah lagu yang bersama-sama mengingatkan kita, atau mungkin bahkan menyadarkan kita bahwa dunia kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia kita saat ini terkhusus negara kita Indonesia sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami pergulatan yang tentu kita sadari di tengah-tengah kita saat ini masih berlangsung yang namanya pandemi COVID-19. Tentu kita menyadari bahwa di dalam sepanjang kehidupan kurang lebih hampir 1,5 tahun kita hidup berdampingan dengan pandemi, dengan virus yang sangat menakutkan di dalam kehidupan kita, bahkan membuat kita justru menjauh dalam relasi, justru membuat kita mengalami banyak hal yang menurut kita tidak seperti biasanya. Iya, dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi di dalam lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama, di situ dinyatakan bahwa gereja justru harus bersatu. Kita sebagai gereja, sebagai pribadi-pribadi yang menjadi milik Allah, kita diminta untuk bersama-sama bersatu, kita diminta untuk bersama-sama saling bergandengan tangan, saling menguatkan satu sama lain agar nyata manusia baru. Lagu tadi sungguh benar-benar mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa di tengah pergumulan, di tengah kemelut yang terjadi, kita diminta untuk bersama-sama bersatu, untuk bisa saling menguatkan satu sama lain. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita sejenak mengambil waktu teduh, sejenak kita mengoreksi kedalaman diri kita pribadi, sejauh apa selama pergumulan ini terjadi di dalam dunia ini, apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini? Apa yang sudah kita lakukan bersama dengan sesama kita? Apa yang sudah kita lakukan bersama dengan saudara di kanan kiri kita? Mari bersama kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mengambil keteduhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh menyadari Tuhan
bahwa di dalam kehidupan ini kami menyadari Tuhan bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tuhan mengingatkan kami melalui nyanyian yang baru saja kami nyanyikan bersama. Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami ada sesuatu yang sedang tidak biasanya. Untuk itu Tuhan, saat ini kami berdoa memohon kepada Tuhan, memohon penyertaan dari Tuhan, memohon tuntunan dari Tuhan, agar di dalam kami menjalani pergumulan di tengah pandemi yang saat ini terus kami alami, kiranya kami dapat menjalani semua ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bahkan Tuhan, ketika di tengah-tengah kami, ada saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, tolong kami Tuhan untuk tidak menjauh, tolong kami Tuhan untuk tidak menghindari setiap orang-orang yang sedang mengalami pergumulan. Tetapi Tuhan, kiranya Tuhan menuntun kami dan memberi kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat terus menemani saudara-saudara kami. Ampuni Tuhan, jikalau sepanjang kami mengalami pergumulan, hampir 1,5 tahun pandemi menyelimuti kehidupan kami, ampuni Tuhan jikalau kami justru menjauh, justru menghindar dari apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami memohon penyertaan Tuhan, kami memohon tuntunan Tuhan, agar kami dapat menjalani setiap pergumulan ini benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan, atas kehendak Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini, pada kesempatan hari ini, di tengah ibadah ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan perkenankan kami untuk menerima sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga saat ini kami dapat benar-benar merenungkan firman-Mu, terlebih dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan setiap kami juga mau menyerahkan pelayan-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai, kiranya apapun yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 4, ayat 7 sampai ayat 11. Saya ulangi, bacaan kita hari ini diambil dari surat Petrus yang pertama, pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai ayat 11 yang demikian sabda firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang senantiasa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu yang akan mengantar kita di dalam sebuah renungan kita saat ini. Dan lagu ini benar-benar mengingatkan saya bahwa setiap rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka,
mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memiliki waktu yang terbaik. Setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada waktunya akan terjadi. Mungkin kita tidak lagi menyadari bahwa apapun yang kita alami adalah waktu Tuhan. Mengapa? Mungkin kita merasa bahwa setiap perjalanan kehidupan kita, kegiatan kita, aktivitas kita, mungkin kita merasa bahwa itu semua sudah sebagai rutinitas yang memang harus saya lakukan. Mungkin kita akan menyadari bahwa ya biasanya saya melakukan seperti ini. Hingga mungkin kita akan melupakan bahwa justru waktu yang kita rasakan saat itu, bahkan saat ini, Tuhan yang memperkenankan di dalam kehidupan kita. Ada waktunya untuk berduka, ada waktunya untuk bersuka, bahkan ada waktunya juga untuk berdiam, dan ada waktunya juga untuk berkata. Dan yang harus kita ingat, yang harus benar-benar kita ingat bahwa semua waktu yang Tuhan perkenankan itu, Tuhan yang bekerja di balik semua itu. Semua waktu yang Tuhan sediakan, yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, Tuhan yang bekerja di balik itu semua. Sekalipun Tuhan memperkenankan kedukaan dan kesedihan harus kita alami. Layaknya dalam bacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang tertulis dalam surat Petrus yang pertama pasal 4 ayat 7-11 tadi, yang mengisahkan tentang kehidupan bangsa Yahudi yang pada masa itu mengalami penderitaan. Penderitaan yang diperkenankan oleh Tuhan agar bangsa Yahudi mengalami penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus yang pertama ini adalah surat edaran yang berisi tentang tulisan penghiburan yang ditulis oleh Petrus di masa-masa yang berat yang dialami oleh bangsa Yahudi. Di dalam surat yang Petrus tulis ini berisi tentang sebuah keyakinan yang berbicara tentang kesudahan. Sebuah tulisan yang berbicara tentang keyakinan tentang masa akhir yang sudah sangat dekat. Dan kesudahan yang dimaksud ini adalah keruntuhan yang langsung dinubuatkan oleh Yesus, di mana keruntuhan ini akan dialami oleh bangsa Yahudi, dan bangsa Yahudi akan mengalami penderitaan. Orang Yahudi yang akan mengalami penderitaan ini, Bapak Ibu Saudara, bukanlah bangsa yang berbuat salah kepada Tuhan, bukanlah bangsa yang durhaka kepada Tuhan, tetapi bangsa ini adalah bangsa yang taat kepada Tuhan dan mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan memperkenankan bangsa Yahudi untuk mengalami penderitaan yang sebentar lagi mendekat bagi kehidupan mereka. Untuk itu, surat Petrus dituliskan dengan memberikan 4 nasihat yang dituliskan oleh Petrus, dan 4 nasihat itu yang pertama adalah tentang sikap tenang dan berjaga-jaga. Bangsa Yahudi diminta untuk tetap tenang, untuk tetap mawas diri agar mereka dapat layak untuk berdoa. Mereka diminta untuk tetap berjaga-jaga. Petrus mengajak agar bangsa Yahudi berjaga-jaga, terus berjaga-jaga di dalam doa, kalau masa akhir itu akan datang untuk mereka secara tiba-tiba tanpa diduga-duga. Setidaknya ketika mereka tenang, ketika mereka mawas diri, mereka sudah berada di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, dan mereka akan mengalami penderitaan itu dengan penuh penghayatan di dalam Tuhan. Nasihat yang kedua yaitu tentang kasih. Bangsa Yahudi diminta untuk mengasihi seorang akan yang lain. Bahkan Petrus di sini menuliskan bahwa mengasihi seorang akan yang lain menjadi sesuatu yang terutama, bahkan melebihi segala sesuatu. Yang ketiga, berbicara tentang memberikan tumpangan. Pada masa itu, ketika Petrus menuliskan surat ini, kondisi yang mungkin terjadi adalah kondisi yang sangat kalut, kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang mungkin
membuat orang-orang pada masa itu bingung apa yang harus mereka lakukan. Sehingga dalam tulisannya Petrus mengatakan agar setiap orang, setiap pembaca yang membaca surat ini agar dapat menerima dengan senang hati, menjamu orang-orang asing dengan ramah, dengan penuh pelayanan ketika ada orang asing yang datang ke rumah mereka. Mengapa demikian? Petrus tidak mengharapkan orang-orang pada saat itu mengalami kelaparan karena tidak ada sesama yang saling memperdulikan. Tetapi Petrus berharap agar seorang akan yang lain dapat memberikan tumpangan. Seorang akan yang lain dapat saling mempedulikan satu sama lain. Sehingga Petrus dalam surat edaran, dalam surat penghiburannya tersebut mengatakan bahwa orang-orang Yahudi pembaca pada masa itu harus menerima setiap orang asing dengan penuh sukacita, dengan penuh keramahan, tanpa harus bersungut-sungut. Semata-mata ini disampaikan agar satu dengan yang lain bisa saling tolong-menolong, bisa saling bahu-membahu untuk menghayati setiap penderitaan itu sebagai sebuah kesukacitaan yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan mereka. Dan nasihat yang keempat berbicara tentang memanfaatkan karunia-karunia. Bagi pembaca pada masa itu dan mungkin untuk kita pembaca masa kini, Petrus menegaskan bahwa setiap orang Tuhan perkenankan untuk menerima karunia. Setiap orang Tuhan berikan karunia di dalam setiap pribadi-pribadi kita. Dan di sini Petrus menegaskan bahwa setiap karunia yang ada di dalam diri kita, entah itu yang biasa, yang luar biasa, kecakapan, kemampuan, kekuatan, Petrus mengajak untuk mari pakai itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi mari pakai itu untuk melayani sesama kita. Sehingga melalui karunia-karunia tersebut kita dapat melayani Tuhan melalui sesama kita yang ada di sekitar kita. Dan hal itu Petrus tuliskan karena semua karunia itu tidak semata-mata muncul begitu saja di dalam diri kita, tidak semata-mata tumbuh begitu saja di dalam diri kita, tetapi semua karunia itu berasal dari Allah yang memperkenankan karunia itu hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari keempat nasihat ini yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang pendatang pada masa itu dan juga kepada kita, pembaca masa kini. Tidak hanya menjadi sebuah tulisan dalam surat edaran yang berlalu begitu saja, tetapi surat ini sungguh mengingatkan kita menjadi pengingat dan penguat bagi kita sebagai pembaca. Tulisan ini juga mengingatkan bahwa pernah ada masa duka yang dialami oleh bangsa Yahudi, umat kesayangan Allah. Dan tulisan ini juga mengingatkan kita dan menguatkan kita agar masa itu tidak terjadi lagi, melainkan kita diajak untuk berjaga-jaga. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah keempat nasihat Petrus yang baru saja kita ulas bersama-sama, kita renungkan bersama-sama, akan kita terapkan ketika masa kesudahan itu mendekat di dalam kehidupan kita? Saya harap Bapak Ibu Saudara menjawab tidak. Jika iya sekalipun, ya sudah, berarti kita tinggal menunggu. Dan semoga kita tidak lupa akan 4 nasihat itu. Tetapi, jika kita mengatakan tidak, mari kita bersama-sama berjuang, mari kita bersama-sama untuk terus berproses belajar untuk melakukan setiap nasihat yang dituliskan oleh Petrus di dalam kehidupan kita. Apakah mudah? Belum tentu. Di dalam menjalani semua nasihat itu mungkin kita akan mengatakan, mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku pada
tidak akan pernah bisa memahami setiap rencana Tuhan yang menurut kita rumit. Tetapi ketika kita mau benar-benar percaya bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berhenti, kasih-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita padanya, semua akan indah pada waktunya. Masih di dalam suasana bulan kesaksian dan pelayanan, mari bersama-sama untuk terus berjuang, bersaksi, dan melayaninya melalui setiap karunia yang Tuhan perkenankan di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita responi firman Tuhan saat ini dengan bersama-sama kita mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan yang terbaik yang sudah kita siapkan. Dan mari bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 395. Kidung Jemaat 395, mari bersama kita nyanyikan bait yang kedua. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku dan seterusnya. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari bersama kita mengambil waktu hening, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami memohon penyertaan Tuhan, kami memohon tuntunan Tuhan agar kami dapat memanfaatkan, agar kami dapat mengembangkan setiap karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih yang Tuhan nyatakan melalui firman yang baru saja kami renungkan bersama-sama. Bapa, mungkin di dalam perjalanan kami menjalani kehidupan, ada banyak hal yang tidak kami sadari. Terlebih ketika Tuhan memberikan kami waktu yang sungguh terbaik, ketika Tuhan memberikan kami waktu yang tidak kami sangka-sangka. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan itu. Terima kasih untuk setiap kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk keberadaan warga jemaat-Mu yang ada di GKJW Jemaat Jatiringin secara keseluruhan. Segala pergumulan yang kami alami, segala pergumulan yang terjadi di tempat ini Bapak, kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap warga-Mu di dalam menghayati setiap pergumulan sebagai bentuk cinta kasih yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, baik itu bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan kami untuk mengalami setiap pergumulan itu. Terima kasih untuk setiap waktu Tuhan agar kami mengalami semua itu di dalam kehidupan kami. Terus tuntun kami Tuhan agar kami dapat menghayatinya dengan sepenuh hati, sehingga kami dapat terus merasakan setiap cinta kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang dalam masa pemulihan. Bapak, kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan bagi saudara-saudara kami, agar mereka dapat terus berjuang, mereka dapat terus dengan semangat mengalami pemulihan yang datangnya dari Engkau.
Tuhan pakai setiap para medis dan obat-obatan yang diusahakan oleh keluarga saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan memakai semua itu sebagai alat agar saudara-saudara kami mengalami kesembuhan. Begitupun dengan keluarga yang merawat saudara-saudara kami ini Tuhan. Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri kemampuan agar di dalam menjalani setiap pengobatan dan pemulihan yang terjadi di dalam keluarga mereka, semuanya dapat benar-benar dengan penuh sukacita melayani Tuhan melalui pergumulan dan sakit yang dialami oleh keluarga. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk keberadaan gerejamu di tempat ini. Melalui setiap program yang sudah terencana dengan baik, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami, para pelayan-pelayan-Mu, untuk terus dapat dengan hikmat, dapat dengan penuh dengan hikmat menjalani setiap program, setiap pelayanan-pelayanan yang ada di tempat ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu, berjalan, menjalani setiap apapun yang ada di gerejamu ini dengan tangan kosong, tetapi kiranya Tuhan senantiasa menolong para pelayanmu untuk dapat terus berpegang teguh bersama dengan Engkau dan dapat menjadikan setiap pelayanan dan program yang ada di tempat ini sebagai bagian untuk melayani Tuhan. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk keberadaan bangsa negara kami dengan segala pergumulan yang terjadi. Kami mau menyerahkan setiap pergumulan ini ke tangan Tuhan. Kami mau serahkan setiap masyarakat, warga masyarakat yang mengalami kedukaan, kesedihan, pergumulan, dan musibah yang dialami. Tuhan kiranya menguatkan saudara-saudara kami. Tuhan kiranya menolong mereka untuk tetap semangat, untuk dapat terus berjuang, menghayati setiap pergumulan yang Tuhan perkenankan mereka jalani. Bapa, di tengah ibadah kami saat ini, kami sungguh mengucap syukur Tuhan dengan mempersembahkan persembahan yang terbaik yang kami persembahkan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat bagi pelayanan-pelayanan kami dan dapat bermanfaat bagi seluruh umat ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kami. Ini kami Tuhan dengan segala kerinduan kami, ini kami Tuhan dengan segala pergumulan kami, dan saat ini Tuhan di tengah kami membangun ibadah pada saat ini, kami memohon ampun di hadapan Tuhan jikalau ada dosa kesalahan kami yang menyakitkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan setiap proses kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita saat ini dan terus melanjutkan setiap kehidupan perjalanan kita untuk tetap terus berpegang teguh dan menerima setiap tugas dan tanggung jawab dari Tuhan melalui karunia yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Mari bersama kita bernyanyi menggunakan Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426, mari bersama kita nyanyikan bait yang pertama sebagai komitmen kita bahwa kita siap untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia galang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang, dan kuasa Kristus nyatalah ramani dan cemerlang. Mari bersama mengarahkan hati kita di hadapan Tuhan, bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menuntun kita di dalam menghayati setiap pergumulan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Amin.